Bismillah. Permisa rahimakumullah. Toharoh itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya, yaitu dengan sesuatu yang bisa najis itu hilang dan hadas bisa lenyap darinya. Salah satu contohnya adalah media air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan istilah Arabnya adalah al-ma'u at-tahur, yang memiliki makna air yang suci pada dirinya, yakni at-tahir fi dzatihi. Dan juga sifat air itu harus mensucikan untuk selainnya, al-mutahhir li ghairihi. Maka teman-teman rahimakumullah, air ini adalah air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakannya, artinya masih dalam keadaan steril dan lestari, yakni sesuai dengan sifat di mana ia diciptakan padanya, baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju, embun, air yang mengalir dari bumi, atau seperti dapat kita sebut air sungai, mata air, sumur, atau lautan. Itulah yang disebut dengan al-ma'u at-tahur, air yang suci fi dzatihi untuk dirinya, wa fi li ghairihi untuk yang lainnya. Hal itu tentu didasari dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11. Mungkin teman-teman dapat melihat pada Al-Qurannya, di sana Allah katakan, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah katanya menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengannya. Ini adalah dalil pertama bahwa setiap air yang turun dari hujan itu adalah suci dan dapat mensucikan. Ada lagi firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Di sana Allah berkata, wa anzalna minas sama' ma'an tahura. Dan kami, kata Allah, turunkan dari langit air yang suci. Maka teman-teman rahimakumullah, berdasarkan dari Al-Furqan ayat 48 ini, bahwa para ulama dalam fikih menyebut setiap air yang turun dari atas langit sejatinya membawa sebuah keberkahan. Dan salah satu keberkahannya adalah suci, untuk mensucikan kotoran-kotoran yang menempel pada anggota tubuh kita, pada pakaian kita, atau yang lainnya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini adalah sebuah hadis atau doa yang dimana sering kita gunakan ketika kita sebelum membaca Al-Fatihah, tepatnya pada doa istiftah. Di sana Nabi mengatakan, berdoa, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda dengan doanya, Allahumma ghsilni, ya Allah, bersihkanlah aku min khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji wal barat, dengan salju dan dengan embun. Coba teman-teman perhatikan bahwa doa tersebut pada dasarnya memberitahu kepada kita akan sucinya air yang dapat membersihkan dari sesuatu yang najis atau yang buruk, berupa kesalahan dan kemaksiatan. Maka toharoh
Tidak terwujud dengan benda cair selain air, seperti cuka, bensin, air jeruk, jus, dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 bahwa Allah berkata, "Falam tajidu ma'an." Lalu kalian tidak memperoleh air. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang lebih baik, artinya yang lebih suci. Teman-teman rahimakumullah, seandainya taharah terwujud dengan cairan selain air, ya air yang bersih tadi yang turun dari langit, saat tidak ada air, niscaya Allah seharusnya memindahkan kita kepadanya, kepada selain air itu. Tetapi ayat mengatakan atau firman Allah mengatakan kalau tidak ada air yang suci, kita harus berpindah kepada debu atau tanah yang baik, yang suci. Maka air apa yang harus kita gunakan untuk bertaharah? Air yang suci. Air yang benar-benar disucikan dari zatnya atau diciptakan dari zatnya yang suci dan membersihkan. Fi dzatihi au fi li ghairihi, dari zatnya atau untuk yang lainnya. Maka tidak boleh kita menggunakan air kopi, air bensin, air cuka untuk berwudu. Bahkan dari segi banyak ayat-ayat dan dalil yang kita sebut dan hadis-hadis Nabi, apabila tidak ada air, maka alternatif dari semua itu adalah bertayamum. Dan tayamum adalah salah satu bentuk bersuci dengan menggunakan media selain air, yaitu debu, sha'i dan thayyiba, debu yang baik dan suci. Maka teman-teman rahimakumullah, mudah-mudahan ini dapat kita fahami ya tentang makna air apa saja yang layak untuk kita gunakan bertaharah.